bandara. Nanti dari bandara kita teruskan sampai ke Mangga 2 ya. Jadi daripada ngantuk, mending bikin video ya, bikin konten. Video ini saya bikin sebagai opini saya terhadap berbagai hal. Untuk kali ini saya mau menjelaskan pendapat saya mengenai KDRT yang lagi rame tuh. Artis R dan istrinya artis inisial L yang baru-baru ini mencabut laporannya setelah mendapat perlakuan KDRT dari suaminya. Begini, ketika kita menikah, atau ya nggak usah kita lah, saya saja. Ketika dulu saya mau menikah, dari awal istri saya sudah bilang, kamu jangan main fisik. Kalau kamu main fisik, maka saya akan pergi. Jadi istri saya sudah memberikan istilahnya ancaman dalam tanda petik, kalau saya main fisik, maka dia akan meninggalkan saya. Dan terus terang, hal itu sebenarnya waktu itu saya nggak remeh, karena saya juga nggak terbiasa juga untuk main fisik. Bahkan ketika saya marah pun ya paling cuman bentak-bentak atau bagaimana. Waktu kita pacaran nggak pernah lah namanya main fisik sama sekali. Seingat saya tidak pernah. Tapi kadang-kala memang kalau kita dalam pengaruh emosi itu susah banget mengendalikan tindakan kita. Namun yang jelas memang harus diusahakan ya. Dan selama pernikahan ini, saya sudah menikah sejak 2010, jadi sudah hampir 12 tahun ya. November berarti sekarang udah 2022, berarti sudah hampir 12 tahun. Nggak pernah sekalipun saya main fisik. Kalau bentak secara verbal pernah ya, tapi setelah itu ya saya juga menyesal juga kan. Kadang kita kalau lagi marah itu kita nggak mikir perasaan orang lain, padahal kalau kita mau berpikir bahwa dibentak itu rasanya juga sakit banget. Kadang bahkan istilahnya sekarang KDRT verbal, kalau nggak salah ada juga KDRT verbal. Jadi nggak harus fisik, tapi kekerasan dalam rumah tangga tapi secara verbal. Misalnya makian, umpatan, itu cukup menyakitkan bagi kita semua. Bentar ya, saya bayar tol dulu. Oke, lanjut lagi. Nah, ketika saya sudah menikah, terutama pada awal-awal pernikahan, itu aman. Maksudnya aman, jarang terjadi keributan yang berarti. Sebelum anak saya lahir ya, kita lagi ya istilahnya lagi seneng-senengnya lah awal-awal menikah. Yang biasanya nggak ada teman, sekarang ada teman. Maklumlah pasangan muda ya. Nah, justru pertengkaran sering terjadi ketika setelah anak lahir. Jadi setelah istri saya melahirkan, kemudian waktu itu ada orang tua saya, ibu saya di rumah, dia merawat anak saya sampai sekitar 3 bulan. Nah, setelah anak saya berumur 3 bulan, ibu saya
balik ke Surabaya. Saya bertiga sama istri dan anak menjalani kehidupan kami sendiri di rumah. Di situ permasalahan mulai sering terjadi karena waktu itu mungkin juga saya masih ego saya juga masih tinggi. Saya seringkali mempunyai pikiran bahwa saya sebagai kepala rumah tangga pencari duit harus selalu diturutin. Nah, itu sering kali saya ucapkan itu kepada istri saya secara verbal dan kadang membuat saya menyesal juga, karena kalau saya pikir lagi itu nggak benar, karena dalam pernikahan itu kita bekerja sama, saling support, sehingga misal ada masalah dapat teratasi dengan baik dan tidak sampai kita tertekan begitu dalam masalah tersebut yang menyebabkan kita frustasi atau stres, malah nanti berujung pada kesehatan. Dan ini saya nggak bohong ya, jadi ketika saya stres biasanya kepala itu sakit banget. Kita terlalu berpikir terlalu keras, kepala saya itu langsung pusing biasanya. Makanya kalau semakin kita emosi, menurut saya malah semakin memperparah keadaan. Jadi lebih baik kita harus bisa dengan cepat mengalihkan emosi kita kepada hal-hal yang kalau bisa produktif. Kalau saya sih biasanya sambil merokok atau ngopi, tapi kadang kalau yang produktif ya udah saya kerjain aja tugas-tugas dari kantor. Untuk menghilangkan stres itu aneh kan, menghilangkan stres tapi malah ngerjain tugas kantor. Ya itu, saya sering kali gitu. Soalnya kalau kita udah mengerjakan tugas kantor tuh, masalah-masalah di rumah jadi lupa, jadi nggak kepikiran. Bagaimana dengan KDRT itu sendiri? Memang kadang kalau pasangan kita benar-benar apa ya istilahnya, bahkan nantangin gitu, kadang ada pada saat pertengkaran tuh mereka suka kata-katanya kadang di luar batas juga. Kadang saya pernah mengalami juga, waduh ya, kadang ada terbersit juga pikiran, aduh pengen gua tampar juga nih, pengen gua tabok juga nih. Tapi saya selalu mencamkan bahwa prinsip hidup saya satu, jangan melanggar hukum. Itu kalau sampai kita melanggar, kita akan berada dalam kesulitan yang orang lain pun tidak akan bisa bantu. Kalau kita sudah melanggar hukum yang ada, ya harus kita hadapi konsekuensinya. Makanya kalau bisa selalu tanamkan ke dalam pikiran kita untuk tidak melanggar hukum. Nah, seperti saya misalnya selalu menanamkan itu, sehingga kita nggak sampai melakukan KDRT. Ini ada cerita juga nih, waktu mau menikah. Kalau saya kan Katolik ya, jadi kalau Katolik itu sebelum menikah itu ada namanya KPP. KPP itu kursus persiapan pernikahan atau perkawinan. Nah, pada saat KPP itu akhir dari KPP itu kita dihadapkan dengan romo atau pastor atau ya pemimpin agama umat Katolik lah.
Nah di situ kita ditanya-tanya, sudah siap belum menikah, tujuannya menikah apa sih, terus secara finansial, secara mental. Wah, lagi hujan ya, jadi agak terganggu sedikit, nggak apa-apa ya. Sudah siap belum? Nah, ada satu hal yang terkenang-kenang terus di dalam pikiran, yaitu ketika Romo atau pastor itu menginformasikan kepada saya, karena saya ditanya, saya nggak ngerti jawabannya, yaitu pertanyaan mengenai sakramen perkawinan. Sakramen itu adalah pemberkatan ketika kita menikah. Itu kita kalau Katolik dikasih namanya sakramen pernikahan. Nah, saya ditanya tuh, arti dari sakramen pernikahan itu apa? Bingung saya, nggak bisa jawab. Orang jarang mendalami agama. Ya wajar lah ya, namanya juga kita bukan praktisi agama ya. Cuman kan kalau yang tanya Romo apalagi mau menikah, rasanya gimana gitu kalau nggak bisa jawab. Ya udah, saya pasrah aja, saya bilang, aduh Romo saya nggak ngerti, tolong kasih penjelasannya. Terus si Romo itu atau pastor itu bilang, orang itu menerima sakramen pernikahan mempunyai arti bahwa sakramen itu pada dasarnya adalah menyelamatkan. Nah, terus apa dan siapa yang menyelamatkan atau diselamatkan? Nah, saya nggak ngerti. Saya kira Tuhan menyelamatkan kita sebagai pasangan. Oh enggak, salah, bukan. Jadi ternyata jawaban dari Sang Romo membuat saya kaget. Saya nggak menduga jawabannya akan seperti itu, yaitu suami menyelamatkan istri dan sebaliknya istri menyelamatkan suami. Jadi dalam suatu pernikahan suami istri itu saling menyelamatkan. Maka dari itu, kalau kita berbuat kekerasan terhadap istri atau suami berbuat kekerasan terhadap atau istri berbuat kekerasan terhadap suami, maka itu sangat berlawanan dengan sakramen pernikahan. Analoginya kan, masa orang yang menolong kita kok malah kita pukul? Itu kan aneh. Atau itu kan namanya tidak tahu diri. Jadi menurut saya ini ya, harusnya kita berusaha menahan emosi ketika pasangan kita marah atau ketika pasangan kita berbuat hal yang tidak menyenangkan bagi kita. Kalau ada pertanyaan, loh manusia kan ada batas sabarnya. Loh, kita ini hidup berdasarkan dari citra atau gambaran Tuhan. Kalau kita sering bilang bahwa Tuhan pemaaf, nah kenapa kita nggak nyontoh? Apakah kita bukan makhluk beragama? Kalau memang kita makhluk beragama, ya kita contoh dong yang baik. Apa itu? Ya kita harus bisa memaafkan walaupun itu berulang-ulang.
dan jangan dendam, karena dendam akan membawa luka yang dalam. Itu saja dari saya hari ini. Semoga kita semua belajar lebih baik di masa mendatang, dan semoga kita selalu dijauhkan dari perasaan-perasaan emosi yang tidak terbendung, sehingga pasangan-pasangan yang ada di dunia ini dapat langgeng awet sampai menjelang ajal. Terima kasih.